ngobrol seputar kiat atur budget nih Kak saat Nah, bulan Ramadan. Seperti apa ya, nih? Karena kan kita ketahui ya Kak, sekarang kan Ramadannya berbeda dengan tahun yang kemarin, ya kan? betul. Sementara itu Ramadan berbeda, terus juga kenaikan harga-harga juga sudah semakin meningkat nih Kak, Ya, ya betul, betul, kan? betul. Saya boleh mungkin saya awali dengan pertanyaan mungkin kalau seandainya Kak Lucy rasakan itu di Ramadan kali ini dengan Ramadan yang kemarin itu apa aja sih Kak dari sisi keuangan? Kalau dari sisi keuangan, jujur sebetulnya nggak terlalu banyak perbedaan kalau buat aku pribadi, Mbak. Karena buat aku, Lebaran tuh selalu menjadi pengingat bahwa harusnya kan di bulan Ramadan ini semuanya itu jadi lebih sederhana. Tapi memang kadang-kadang Oke. awal-awal tuh, apalagi pas awal-awal baru menikah gitu ya, wah kalau lagi Ramadan yang nggak pernah dibeli jadi dibeli, ya dong. Yang contoh Iya, paling iya, gampang benar, deh, benar, benar. seberapa sering sih kita makan cincau, tapi akhirnya kalau misalnya Ramadan beli cincau lah, beli belewah lah, beli segala macam gitu yang buat takjil. Nah, tapi padahal sebenarnya kalau sehari-hari nggak bulan puasa, itu nggak dibeli. Nah, kita pernah mengalami juga sih Mbak, kalau bulan Ramadan kok malah keuangannya malah jadi naik ya, kok malah pengeluarannya malah jadi lebih mahal. Nah, akhirnya Iya, iya. kita udah mulai beberapa tahun terakhir ini sih beli baju lebaran juga nggak pernah. Terus kalau lebaran, mulai dari puasa gitu ya, itu tuh sahur ya udah yang ada aja. Buka puasa juga yang ada aja. Jadi nggak terlalu banyak perubahan. Apalagi di 2 tahun terakhir ini, karena di rumah kan Mbak, buka puasa bersama nggak ada. Terus udah gitu belanja-belanja juga terbatas gitu. Akhirnya jadi membentuk sebuah kebiasaan baru kalau di keluarga aku gitu. Jadi akhirnya lebih memantapkan lagi bahwa memang ini sebetulnya lebih budgetnya malah nggak keluar banyak, Mbak. Biasa aja deh, sama aja kok kayak bulan-bulan biasa kalau buat kita. Oke, siap. Jadi bisa lebih banyak saving dong ya Kak ya Betul, karena dengan sebenarnya Mbak, adanya. kita belajar banyak banget dari kejadian pandemi dari 2020 bulan Maret tepatnya ya gitu ya. Kita kan nggak bisa jualan. Begitu nggak bisa jualan, kita mikirin THR, terus gimana nih karyawan dari Holy Cow sendiri total tuh ada 600. Mungkin kalau sama Flip Burger bisa lebih dari itu gitu. Jadi kita ngerasain sendiri, wah ini nggak ada pemasukan, nggak bisa jualan dengan ada PSBB waktu itu, terus PPKM, tapi kita harus tetap bayar THR. Nah itu gimana ceritanya? Nah disitulah kita akhirnya bukan hanya di perusahaan untuk bisa mengatur budget, tapi juga di rumah. Akhirnya juga kayak gitu. Udah deh kita stop Oh, pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu, karena ya kita menyadari bahwa di usaha kita aja kayak gitu. Nah akhirnya kan bagaimana spending di rumah akhirnya juga ikut mengikuti juga gitu Mbak. oke, berarti bisa di-compare juga ya, bisa dikombinasikan juga ya Kak ya dari spending keluarga Betul. di personal gitu ya, spending personal dan keluarga dengan spending untuk di bisnisnya ya. Oke, Betul. berarti bisa dibilang untuk Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini nggak ada yang berbeda banyak ya Kak? Atau mungkin ada pengeluaran-pengeluaran yang sedikit sedikit meningkat gitu Kak dibanding tahun lalu? Kayaknya kalau kita ya Mbak, jadi kita tuh kebiasaan, aku dan suami kebiasaan untuk memprioritaskan hal-hal yang esensial dulu, hal-hal yang penting. Seperti misalnya THR buat mbak-mbak di rumah. Terus udah gitu, Iya. biasanya kita juga menyediakan ada bingkisan lah di awal puasa. Terus nanti begitu menjelang lebaran juga ada bingkisan makanan biasanya buat mbak-mbak di rumah. Itu aja sih yang dibudgetkan khusus tuh itu. Tapi kalau untuk kita sendiri, pribadi, tahu sendiri kan Mbak, kalau awal-awal puasa, wah semangat gitu kan, semua buat sahur Iya kayaknya betul. maksimal gitu. Tapi pas udah hari-hari ini udah masuk hari ke-11 gitu kan, itu udah ya Ya. udahlah makan telur juga nggak apa-apa gitu, makan abon juga nggak apa-apa, makan mie instan juga nggak apa-apa gitu. Karena udah terbiasa gitu. Jadi euforianya paling terasa di seminggu pertama Lebaran, makanya kita juga biasa-biasa aja. Jadi nggak ada persiapan yang khusus sih. Paling ya itu tadi yang aku bilang buat mbak-mbak di rumah itu ada budget khusus itu aja. Tapi yang lainnya nggak ada sih Mbak gitu. Baju-baju baru segala macam juga nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Mantap lah ya. Kemudian, oke, mengingat Kak Lucy kan juga menjalankan beberapa bisnis kuliner ya Kak ya. Ya Nah, betul. Kak Lucy tuh sebenarnya untuk bisnis kuliner ini kan berarti harus belanja stok makanan gitu kan ya Betul. Kak ya. Ya. Kemudian juga apa namanya tuh persiapan-persiapan yang terkait dengan yang ada di restoran gitu ya Kak. Gimana Kak Lucy mengantisipasinya nih sesuai dengan perkembangan misalnya
COVID-nya pas di awal, kemudian kemudian saat ini nih pas COVID-nya sudah mulai agak melonggar gitu. Gimana tuh Ya, Kak? kalau buat di grup Holy Cow sendiri, karena grup Holy Cow ini udah cukup matang gitu usianya Mbak. Sekarang kan udah Iya, iya. masuk ke usia 11 mau 12 tahun. Jadi kita punya tim purchasing yang memang mereka udah punya sistem yang sangat bagus untuk melakukan pembelian. Jadi udah bukan retail lagi tuh harganya. Terus kita biasanya udah ada komitmen harga setiap tahun dengan supplier-supplier kita. Kita biasanya mau beli dengan harga berapa. Dan ada kenaikan ada gitu karena ini kan sekarang kita lagi ada masalah global supply chain. Jadi secara global semua itu memang sedang terdampak karena yaitu ya arus Iya. supply yang sedang macet gitu di banyak negara. Jadi harga juga jadi naik semua, jadi banyak banget yang mahal. Nah, jadi yang antisipasi kayak gitu biasanya kita mencoba untuk ya kalau bisa naikin harga tapi juga dikit aja, jangan terlalu banyak gitu sih Mbak gitu. Karena dalam menentukan kenaikan harga gara-gara itu ya barang-barang naik segala macam, kita juga harus melihat kemampuan konsumen tuh gimana, kekuatan ekonominya. Jadi Iya, kalau betul. misalnya dirasa-rasa belum cukup ya kita nggak naikin dulu, tapi margin keuntungannya ditipisin lagi gitu. Tapi kalau Oke. beli makanan segala macam sih ya itu biasanya udah ada komitmen nih Mbak. Kalau misalnya memang sistemnya bisnis yang masih rumahan, yang masih dengan harga retail, nah itu pasti akan mengalami kesulitan sih gitu Mbak. Iya, betul, betul, Mm-mm, betul mm-mm. sekali. Oke, berarti tetap ya Mbak belanja stok makanan Ya, dan keperluan-keperluan resto dan juga keperluan untuk di rumah tangga tetap ya, nggak ada iya betul. peningkatan gitu ya, nggak ada Iya, penimbunan gitu ya, betul, ya Kak nggak ya? ada sih, nggak ada karena Nggak ada ya? nggak bisa juga gitu ya Mbak, kan kita semua barangnya harus fresh. Sayuran, daging, segala macam. Kalau daging tuh masih bisa Iya, di frozenin gitu. Tapi kan kalau kayak iya, sayuran, terus bumbu-bumbu yang lain tuh nggak bisa. Jadi iya. harus memperhitungkan. Yang kemarin sempat agak berantakan tuh pas lagi pandemi. Karena tiba-tiba orang nggak boleh pada makan di restoran. Nah itu tuh jadinya, Iya. waduh terus ini mau diapain ya gitu. Jadi stoknya nggak muter. Terus pas kemarin itu antisipasinya seperti apa Kak? Pada saat orang-orang belum bisa keluar rumah nih, Uh, apakah uh, langsung ke online atau gimana Kak untuk Jadi tidak distribusinya? semudah itu kalau restoran steak untuk jualan online Mbak ternyata. Jadi tadi kita pikir ya udahlah gitu pakai pakai online aja gitu. Tapi kan tidak semudah itu. Jadi kita itu sempat bingung, sempat aduh diapain ini mesti gimana cara bertahannya untuk bisa Iya. mendapatkan uang karena pernah loh Mbak pas pandemi kemarin itu satu hari Holy Cow yang tadi aku mention karyawannya ada 600 lebih orang itu kita cuma Iya. dapat pemasukan 100.000 satu hari. Gimana coba mau gaji karyawan ya Oh. kan gitu dan kita alhamdulillahnya tuh nggak sampai ada PHK, kita tidak merumahkan karyawan gitu, alhamdulillah banget karena itu yang menjadi prioritas utama. Nah, Iya. cara bertahan ya waktu itu kita juga bingung, jujur di bulan Maret sampai April tuh kita nggak tahu mesti ngapain karena sama kayak teman-teman yang lain lah gitu, mungkin yang sedang nonton Iya. kita hari ini juga ikut mengalami dan ikut merasakan kebingungan yang sama. Akhirnya alhamdulillah Mbak, kita itu kalau Holy Cow punya lokasi sendiri. Jadi kita tuh tidak berada di dalam Hmm. mall. Nah, jadi dengan Hmm. layanan-layanan pesannya bisa dari mobil, makannya nggak usah turun. Jadi kita tidak menyalahi Iya. peraturan, tapi juga bisa mendapat penghasilan dengan melakukan layanan makan di mobil. Gitu. Itu lumayan kebantu banget sih Mbak, bukan lumayan lagi, sangat terbantu. Gitu. Karena kalau kita di mall mulai tutup, kita juga nggak mungkin buka. Iya, betul, Oh, betul banget ya. gitu Mbak. Udah gitu mau tutup lumayan lama ya Kak ya waktu itu ya. Aduh, mall kan tutup buka terus Mbak. Jadi itu ada kita beberapa, ada dua yang lokasinya di Citos sama ada di Lotte Shopping Avenue. Nah itu terdampak sangat besar karena bener-bener nggak bisa terima tamu sama sekali gitu. Jadi itu Iya, wah iya. itu hitnya luar biasa sih. Tapi untuk untungnya 98% kita ada sendiri di ruko sendiri gitu. Jadi bisa bertahan sih insya Allah. Tapi sekarang berarti udah pulih ya Kak sekarang ya. Sudah mulai pulih ya Sekarang ya growing. kurang lebih 80% lah Mbak. 80 Wah, oke lah. apa ya. Berarti kalau teman-teman kalau sobat-sobat Lansir mau mampir ke Holy Cow misalnya yang di Citos boleh ya Kak ya buat buka bersama gitu. Boleh dong. Sekarang udah buka, udah rame sekarang. Iya, ya udah rame banget tuh ya. Mm-mm. Oke, wah ini hebat banget ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, Kak Lucy ini memang sudah lama sekali mendirikan bisnis bersama suaminya ya, bisnis kuliner. Oke Kak, balik ke pertanyaan mengatur budget untuk buka puasa di luar nih Kak. Uh-uh.
Ya. Budget buka Nah, puasa di luar biasanya. itu dia Mbak, aku tuh kayaknya ya, ini aku baru nanti sore nih. Dalam 11 hari berpuasa ini baru nanti sore ada acara bukber, itu pun sama keluarga aku yang udah 2 tahun kita nggak pernah buka bareng, kita nggak pernah buka bersama, jadi baru tahun ini nih baru sekali dalam 2 tahun ini. Kalau sama teman-teman sendiri atau sama itu aku juga aku tuh masih menjaga prokes banget sih Mbak gitu sebenarnya gitu, karena pekerjaan juga masih banyak. Aku masih siaran, masih udah mulai terima MC juga, jadi aku berusaha untuk mengurangi resiko. Kalau nggak penting-penting banget atau mungkin aku lihat ada orangnya, wah ini kayaknya aku mendingan nggak ketemu dulu deh gitu, jadi aku masih sebisa mungkin melakukan banyak kegiatan di rumah gitu Mbak. Oke, oke. Siap, Mm-mm. siap. Berarti udah ada prioritas ya Kak ya, jangan semuanya diambil ya tawaran buka Iya, bersama gitu ya. bener, pandemi kemarin tuh mengajarkan aku banyak hal sih Mbak. Jadi terutama untuk mengatur keuangan, gimana yang dulu kita kan pandemi semua serba ketidakpastian tuh sangat mengintai kita Iya, kan Mbak. Jadi, iya aduh betul. kalau bisa uang jangan dihambur-hambur deh gitu. Meskipun hasrat ingin belanja online gede banget karena nggak ada kerjaan kan Mbak gitu. Dikit-dikit buka e-commerce, dikit-dikit buka e-commerce gitu. Cuman harus bisa menahan diri juga dan akhirnya ke bawah sampai sekarang. Jadi aku nggak dikit-dikit bukber yuk gitu-gitu nggak juga, karena kan kadang yang kita ya sekarang kan emang semua relatively sudah normal ya Mbak, udah mulai kumpul sama teman-teman segala macem, jadi Iya. aku sangat menjaga untuk bentar jangan lupa COVID-nya masih ada, meskipun sekarang lebih santai iya gitu, tapi karena udah vaksin udah booster tapi tetap harus berhati-hati sih, sekaligus hemat nggak ada salahnya lah Mbak. Bener banget. Bener banget. Kak, ini kita sambil nyapa-nyapa nih Kak. Kayaknya banyak banget nih fansnya Kak Lucy nih yang dari tadi minta disapa nih Kak. Aduh, Ada ini kayaknya ada minta Ruya di sebelah. minta bahasnya MotoGP nanti ya. Kalau kalau aku bahas MotoGP live habis ini aja. Kak Ruya di 9 Kak. Apakah Fabio Quartararo akan Duh, bangkit dari poin yang tertinggal? wah nanti bukan di sini Aduh, tempatnya. Nanti aku bahasa bikin live deh. sendiri. Jangan di sini. Oke, siap, siap. Oke Kak, kita nyambung ke, tadi kan udah puasa, kita nyambung ke persiapan lebaran ya Kak ya. Oke. Karena kan persiapan lebaran pasti nanti Kak Lucy mungkin ada open house gitu ya, atau mungkin Iya, iya. Kak Lucy nanti akan traveling somewhere gitu, kemudian mungkin ada staycation dan lain sebagainya. Hmm. Nah, ada persiapan Kalau khusus nggak Kak untuk hal itu? nggak ada sih Mbak kalau persiapan khusus. Jadi kita tuh nggak yang tipe, aku kebetulan dengan suami ada di dalam satu halaman yang sama. Jadi kita tuh nggak yang pokoknya kalau lebaran harus Iya, kumpul-kumpul, lebaran harus baju baru, iya, iya. lebaran harus liburan, lebaran harus open house Iya, gitu, nggak juga gitu. Jadi iya, semua tuh ya ada budgetnya nggak gitu, gitu dulu gitu. Ada budgetnya nggak, lagi lega apa enggak gitu. Cicilan lagi banyak nggak? iya. Kalau nggak ada, ayo pergi boleh. Tapi kalau nggak Oke. harus. Jadi karena kan kita juga ini tuh mendekati mau bayar uang sekolah juga kan Mbak gitu, nanti bulan-bulan Sekolah, Juni iya, Juli gitu, betul. jadi bener Betul. biasanya tuh kita udah hitung dulu gitu ada nggak budgetnya, karena yang paling penting adalah bayar anak-anak sekolah dulu. Kalau itu udah aman budgetnya baru deh ada sisanya, nah ayo kita mau liburan ayo, nah dari situ juga dilihat kemana nih uangnya. Kalau misalnya budget segini, apakah ke luar negeri, ke dalam negeri, atau mau kemana gitu, atau staycation aja gitu. Jadi kebetulan anak-anak kita juga bukan tipe-tipe yang mau pokoknya aku harus keluar negeri gitu. Enggak sih, diajak di rumah juga oke, Iya, iya. nggak pergi juga nggak apa-apa, pergi kemana juga boleh gitu Mbak. Jadi kita nggak pernah menghususkan untuk harus melakukan sesuatu sih. Open house tuh aku nggak pernah loh Mbak. Jadi open house itu paling Oke, oke. kita selalu ngumpul di rumah ibu setiap lebaran. Terus udah gitu rumahnya kebetulan juga dekat sama kita, udah terus semua saudara-saudara datang ke situ, itu aja sih Mbak gitu. Jadi nggak pernah yang kumpul rame-rame sama temen apa segala macem. Paling itu makan sendiri-sendirilah, suamiku sama teman-temannya, aku sama teman-teman aku, terus bayar sendiri-sendiri. Hemat ya Kak ya. Hemat bener. Mantap deh. Oke Kak, tadi kan sempat kita bahas ya Kak mengenai prioritas Lebaran ya, ya Ya. kan? Salah satunya adalah THR. Kira-kira ada lagi nggak Kak prioritas yang lain selain THR? Prioritasnya ya zakat pasti Mbak gitu. Pokoknya kalau Iya, yang buat iya. aku semua yang berkaitan dengan ibadah di bulan puasa ini semua harus aman dulu gitu.
zakat Ya, harus aman gitu. Padahal juga zakat jumlahnya nggak seberapa ya Mbak gitu. Cuman pokoknya itu harus jadi prioritas dulu. wajib Ya ya. kan sebenarnya kalau kita bayar zakat tuh kayaknya nyamun, zakat tuh ternyata cuma segini tuh gitu kan. Kalau bayar nyetor ke masjid kan 20%. ya ampun. Iya, betul. Iya iya bener, maksudnya bukan yang berapa puluh juta segala macam gitu. Jadi Iya. itu harus diamanin dulu. Makanya prioritas itu adalah untuk THR mbak-mbak gitu, semua yang kerja di rumah sama zakat itu yang paling penting sih Mbak. Di luar itu nanti baru tuh kalau ada sisanya kita mau liburan misalnya. Tapi kalau baju baru tuh nggak pernah beli sama sekali Mbak. Jadi dari dulu anak-anak aku sekarang udah 15 tahun dan 9 tahun. Kayaknya nggak ada yang pernah beli baju lebaran deh Mbak. Ya kalau beli baju ya udah masih ada aja yang masih bagus dipakai, ya udah Yang itu aja ada masih aja ya, dipakai. masih bagus. Heeh, Iya, heeh, iya. jadi aku Karena kan buat tidak. apa juga ya numpuk gitu ya. Iya, bener. Ya kan kemarin udah kerasa 2 tahun punya sepatu nggak bisa Iya, ya. dipakai, punya tas nggak bisa dipakai, baju banyak nggak bisa dipakai, mau kemana gitu. Nah itu yang banyak banget pelajaran yang kita ambil dari sepanjang pandemi kemarin. Udahlah, yang cukup aja, dan Iya. ternyata nggak apa-apa kok. Itu tuh baik-baik aja kok Mbak. Oke, oke. Ini kita bisa belajar banyak nih dari Kak Lucy Wiryono nih, teman-teman. Kak Lucy ini bisa berhemat padahal usahanya banyak banget loh, teman-teman. Karyawannya aja sampai 600, bayangin. Ya, Bukan berarti Mbak, bukan berarti. Soalnya ya itu ya, kadang memang tantangan kita tuh suka nggak bisa bedain mana yang kita mau, mana yang kita butuh. Tapi ternyata ini beneran aku tuh pelajaran yang sangat berharga tuh pas kemarin pandemi sih. Iya ya, iya, punya iya. tas ini itu, tas segala macam, tapi nggak bisa dipakai mau kemana gitu. Jadi akhirnya ya Iya, udah beli yang benar-benar dibutuhkan dan yang ya cukup aja. Itu beneran ngajarin aku untuk ngerasa cukup aja lah gitu. Akhirnya anak-anak juga seperti itu gitu. Ya udah kalau misalnya mau dibeliin apa gitu, kadang-kadang suka aku iniin kan, suka aku godain gitu, kamu nggak mau beli baju baru nih buat lebaran semacam, nggak usah lah gitu, orang masih ada kok gitu. iya, Jadi iya, mereka iya. tidak, Iyalah ya. memang tidak merasakan karena masih masih cukup juga mah, nggak usah lah gitu katanya. Udah oke. Bagus. Bagus. Good. Oke, teman-teman yang mau bertanya seputar kiat atur kelola keuangan saat Ramadan ini bersama Kak Lucy, silakan deh bisa langsung ke kolom question atau langsung ke chat ini nih. Sebentar, saya cek dulu ya Kak ya. Tadi ada Boleh yang boleh komen kayaknya. boleh Ini dong. Wah, komennya kita kalau MotoGP nanya semua Kak. MotoGP Mbak, ya ampun, nanti MotoGP nanti aku bikin live sendiri, tapi jangan MotoGP sekarang. ada lagi kapan sih Kak terakhir? Amerika ya? Terakhir Kemarin ada Amerika ya? Kapan baru ada race lagi? Amerika, nanti tanggal Oh, oke. 24 April sama tanggal 1 pas kita Oh, takbiran, Mbak. oke. Kira-kira peluangnya Quartararo atau siapa Kak? Kak Lucy. Menurut Quartararo bisa lah. penerawangan Kak Lucy. Wah, itu panjang pembahasannya tuh, nanti masih satu sesi sendiri, Mbak. Biasanya sama Kak Joni ya. Biasanya ngobrolnya Iya, sama Kak Joni itu iya, biasa ya. benar-benar. Kita Oke. sudah berpartner 11 tahun, lebih deh, lebih Mbak dari 11 tahun kayaknya deh. Wow. Mm-mm. Kak Lucy, tadi kan kita bahas THR ya. Kemudian ada nggak sih persiapan untuk terkait ini Kak, angpau atau amplop lebaran Kak? Enggak loh Mbak, ada sih tapi paling keponakan gitu tuh, karena kita nggak pernah ngumpul-ngumpul yang gede banget gitu. Jadi kayak insidental aja, kalau ada ya udah kita siapin. Tapi kita nggak pernah budgetin yang harus gimana. Jadi nggak tahu ya Mbak, menurut aku ini kebetulan banget. Aku dapet suami juga yang kok sama gitu. Jadi kita nggak, lebaran kita tuh sama sekali nggak mewah sih Mbak. Kayaknya beneran deh. Nggak tuh, masak itu juga buat kita aja di rumah. Jadi bukan buat menerima tamu, kita juga nggak menerima tamu di rumah. Angpau juga ya buat keponakan-keponakan aja gitu. Itu pun juga nggak banyak-banyak banget, paling ada 6 orang. Anak-anak aku malah nggak pernah aku kasih angpau. Ya ampun Mbak, kasih apa? Karena memang kayak yang kecil baru belajar puasa full di tahun ini. Kemarin tuh baru setengah gitu-gitu deh. Tapi aku nggak pernah, ayo deh kamu puasa, nanti kamu aku kasih uang. Aku nggak pernah mau kayak gitu. Jadi emang ya dia puasa aja. Emang karena memang harus wajib, emang wajib puasa gitu. Jadi aku nggak pernah kasih dia uang Mbak. Gitu. Aku nggak pernah kasih dia angpau, nggak pernah menjanjikan ntar bisa buat beli mainan loh, bisa apa, karena dia aja mainan udah nggak suka Mbak. Iya, iya. Kadang-kadang suka gitu ya orang tua ya, menjanjikan uang gitu ya. Padahal sebenarnya
apa ya, nggak selalu harus uang gitu ya Kak ya. Iya, dan ya beda-beda sih memang tiap keluarga kan pasti punya values yang berbeda-beda. Mungkin ada yang ingin anaknya pokoknya harus puasa aja dulu gitu, komplit full gitu. Nanti aku kasih angpau satu hari berapa puluh ribu, misalnya sehari 10.000 atau apalah gitu. Tapi kalau aku, ya kalau mau puasa itu harus kesadaran dari dirinya sendiri aja sih. Jadi jangan karena ada motivasi lain, karena nanti jadi nggak dapet nggak dapet esensi puasanya Mbak kalau buat Iya, aku betul. gitu. Oke, baik teman-teman. Jadi gitu ya. Ini tips dari Kak Lucy mengenai cara gimana nih supaya Ramadannya dan Lebarannya juga nanti nggak boncos gitu. Sehingga nanti kan setelah Ramadan kan pasti ada lagi ya Kak ya. Ada Iya. anak rumah, belum lagi bayar pajak kendaraan ya nggak sih? Wah, betul, betul, betul. Terkait Iya, dengan pajak maksudnya pasti ada peningkatan. Mm-mm. jangan sampai Ya kan? satu selebrasi aja akhirnya membuat kita jadi acak-acakan budget keseluruhan gitu sih Mbak kalau aku ya gitu. Jadi yang paling penting apa nanti kita harus bayar uang sekolah anak, terus nanti mungkin juga kan kita juga harus banyak cicilan yang terus berjalan loh Mbak, seperti misalnya premi asuransi itu kan harus jalan terus. Jadi bener-bener dibajetin. Sistemnya sih sebenarnya gampang Mbak bajetinnya. Cara-cara orang dulu lah gitu. Pokoknya kalau punya pemasukan berapa, ya udah dibajetin aja buat liburan sekian, masukin amplop, buat bayar sekolah sekian, udah jangan diapa-apain gitu kan. Nanti sisanya berapa misalnya buat makan-makan kayak mau buka bareng kayak mau halal bihalal kayak pakai uang yang tersisa. Jangan mengejar pengennya ini soalnya terapan kita waktu bisnis juga kayak gitu, Mbak. Jadi kita tuh bikin plafon. Karena uang waktu kita memulai bisnis sangat terbatas, jadi kita nggak bisa yang foya-foya bikin bisnis. Kan dulu mulai juga dari warungan. Jadi nggak bisa kita sewa tempat di mall segala macem gitu-gitu kan nggak bisa Mbak. Jadi ya udah punya uangnya berapa? 70 juta waktu itu mulai dari situ aja gitu. Berarti 70 juta bisa dapat apa? Nah akhirnya kita budgetin tuh dengan plafon itu sama halnya akhirnya terbawa sampai sekarang Mbak. Jadi apapun yang mau kita lakukan mengikuti kemampuan ekonomi kita. Itu prinsip budgeting yang paling benar sih kalau menurut aku. Jadi jangan memaksakan diri kalau nggak mampu, kalau nggak punya uangnya, abis itu ntar repot. Gara-gara misalnya, karena lebaran ini ya Mbak, aku tuh waktu beberapa tahun yang lalu pernah pulang kampung ke kampung suami aku. Nah di situ saudara aku cerita gitu pas di sana. Aduh, pokoknya kalau lebaran ya di sini yang bawa mobil pinjeman buat pulang kampung tuh banyak. Flexing Bilangnya ya sih Kak mau ya. beli, iya kan? Padahal ternyata habis itu over credit. Nah, kayak gitu-gitu kan Waduh. sebenarnya hanya untuk mengimpress tetangga-tetangga di kampung atau mungkin saudara-saudara di kampung, tapi ternyata sebenarnya tidak tidak punya kekuatan ekonomi untuk membiayai mobil itu gitu. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu deh gitu, karena beneran deh nggak ada gunanya sih kalau menurut aku ya. Iya benar-benar. Flexing ya Kak ya namanya ya Kak. Iya, Kadang-kadang jangan kebawa bukan flexing, nggak Kak, flexing usah. Kak saat menjelang Lebaran tuh Kak. Jangan ya, jangan sampai teman-teman Iya ya. iya iya bener 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 deh nanti daripada karena gini kita sukses nggak sukses pun orang toh tetap akan ngomongin juga jadi ya jadi diri sendiri aja lah jujur aja dengan kekuatan ekonomi yang kita punya kalau menurut aku. Iya betul Kak. Kak Mm-mm. terkait dengan pencatatan keuangan keluarga, Kak Lucy pakai metode yang khusus atau ya by manual aja atau ada aplikasi atau apa Kak? Karena di Manual Wansit ada aja ada di semua sih ada di sini mbak ada di iPhone ada. aku semuanya ada di situ. Rutinnya segala macam itu ada di situ lah gitu pengeluarannya manual lah tapi mbak nggak pakai yang sistem Manual. yang terlalu advance gitu kok. Kak, sebenarnya di OneShield itu ada aplikasi namanya OS Plan, Kak. Oh Tapi so apa far tuh. kita dan OS Plan kalkulator. Jadi OS Plan itu nanti Kak Lucy bisa install ya di App Uh-uh. Store maupun di iPhone. Ini Oh. sebenarnya ada kalkulatornya Kak. Jadi kalau Kak Lucy misalnya mau hitung-hitung Ah, mengenai kebutuhan untuk Lebaran atau misalnya mau oke. hitung-hitung untuk traveling itu bisa. Tapi so Oh far hanya untuk gitu. Di di dan di App Store udah ada ya, Mbak? udah dong, udah Kak. Ah, oke oke Nanti oke. dicoba ya Kak Hmm. diinstal. Oke oke oke. Boleh 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 boleh. Nanti mau ya, Mbak? Aku linknya ya. Kalau Iya, wah, siap, siap. tahu gitu kan Siap, aku siap. pakai. Aku manual banget loh. Ini baru ini sih Kak, baru-baru buat ngitung-ngitung aja. Nanti nanti mungkin kedepannya bisa untuk itu Kak, buat nyatet-nyatet keuangannya personal gitu. Oh. Wah, cakep sih, cakep sih. Butuh sih Mbak ini. Iya, iya, betul, betul. Oke, teman-teman. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Kak Lucy ini gimana kiatnya mengenai untuk berusaha untuk berhemat, kemudian juga untuk
pengeluaran-pengeluaran di Lebaran yang prioritas-prioritas aja ya Kak. Kalau untuk bukber Betul. ya coba pilah-pilah dulu deh teman-teman ya supaya kita bisa lebih hemat lagi karena kan Ya. pengeluarannya setelah Lebaran masih banyak sekali. Mm-mm. Nah, terkait dengan ini Kak, terkait dengan antisipasi nih Kak, saat nanti misalnya kenaikan harganya melonjak terus, antisipasinya untuk keuangan personal maupun keuangan di bisnis gimana nih Kak? Apakah ada kiat-kiat khusus dari Kak Lucy sendiri? Gimana Kak? Kalau nah itu udah pasti ya Mbak. Kalau misalnya harganya udah tidak terkendali, mau nggak mau kan pasti harus naikin harga gitu. Tapi kalau untuk personal ya balik lagi gitu ya. Berarti ya memang kita harus menyesuaikan gaya hidup segala macam. Itu harus banget lah Mbak. Makanya gini, sebetulnya kalau jadi pengusaha itu kan kata orang, oh enaknya kalau jadi pengusaha penghasilannya banyak. Iya, kalau nggak kerja nggak dapat penghasilan dong gitu. Kalau nggak jualannya rajin nggak dapat penghasilan gitu. Berbeda memang sama orang-orang yang bekerja di kantor. Kalau di kantor itu kan emang udah ada hitungannya, udah jelas gitu. Per bulan dia digaji sekian rupiah. Dengan mudah sebetulnya, dengan relatif lebih mudah untuk bisa melakukan budgeting. Ya nggak sih gitu. Oh ya, per bulannya aku dapat gaji misalnya 20 juta. Berarti nanti sekian buat ini, sekian buat ini, sekian buat ditabung segala macam. Sementara kalau jadi pengusaha itu kan fluktuatif ya Mbak gitu. Kalau lagi banyak-banyak banget gitu, kalau lagi sepi ya sepi. Nah, itu udah mulai perencanaan keuangan itu harus dilakukan bukan hanya mengantisipasi nanti kalau misal harga naik gimana ya. Sekarang aja kan udah mulai berasa nih harga-harga naik gitu. Jadi kita udah mulai ambil ancang-ancang nih, udah mulai ngitung costing ulang gitu Mbak. HPP-nya dihitung ulang lagi, terus udah gitu berapa keuntungan yang mau kita ambil dari setiap porsi makanan yang kita jual. Jadi dari situ tuh harus udah mulai setiap tahun tuh Mbak, biasanya kan kita ada yearly meeting di awal tahun, kita bikin planning, terus kita bikin review juga dari supplier-supplier kenaikan harga gimana, ada prediksinya sih sebenarnya. Jadi dari situ kita masih bisa melihat. Jadi nggak tiba-tiba besok dikasih tahu wah harga bawang putih naik sekian gitu, biasanya enggak sih gitu. Kalau kalau udah restoran gitu levelnya udah nggak kayak gitu, biasanya beberapa saat sebelumnya tuh udah diinformasikan, jadi kita udah bisa ambil ancang-ancang kurang lebih apakah kita harus naikin harga atau gimana gitu Mbak. Siap, siap. Siap Kak, jadi note ya teman-teman ya, saat lapang ambil ancang-ancang untuk persiapan saat sempit. Nah itu tuh kata Mas Betul, Dira itu Harjo. penting. Penting banget. Jadi berarti kan ini Kak, jadi penghasilan bisnis itu bisa jadi naik turun ya Kak. Iya Kemudian pasti. Kak, juga ada profesi yang memang ada income rutin gitu ya setiap bulan ya. Ini Mm-mm. pasti bisa dikombin ya Kak dengan pengelolaan keuangannya seperti apa. Mungkin Betul. yang bisnis itu bisa diberikan alokasi ya Kak untuk ditabung atau istilahnya apa ya, dana darurat gitu ya Kak. Jadi nanti Ada. sewaktu-waktu ada kepentingan yang harus mendesak yang mesti ada keluar biaya itu bisa digunakan gitu ya Kak. Atau seperti Betul, apa Kak? betul, betul. Pasti sih Mbak. Jadi itu kita tuh udah ada persentasenya juga biasanya. Nah, biasanya yang paling penting sih kalau kita tuh pasti pertama kali begitu dapat penghasilan pembagian keuntungan gitu, itu pasti bayar asuransi dulu. Asuransinya juga lumayan banyak soalnya Mbak, ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, terus asuransi anak-anak juga ada sendiri gitu ya. Jadi asuransi kita tuh banyak banget ya ngomong-ngomong. Iya bener-bener Mbak, itu jadi paling penting tuh kayaknya mengasuransi. Buat Mas Afid juga beda sendiri gitu untuk suami aku, karena dia kepala keluarga, dia sumber keuangan keluarga, jadi dia asuransinya juga paling banyak. Aku baru kemudian anak-anak. Nah itu prioritas utama itu. Nah kemudian kalau dana darurat itu udah pasti ada Mbak, udah pasti ada. Dana operasional, nah kebetulan dana operasional aku sendiri semua yang pegang tuh gitu. Kalau Mas Afid tuh bagian-bagian yang sangat krusial seperti dana darurat, uang sekolah anak-anak segala macam. Nah kalau aku tuh udah deh, pokoknya aku yang bertanggung jawab untuk mengatur operasional sehari-hari di rumah. Nah itu aku gitu, karena kan jumlahnya kalau buat dana darurat, sekolah anak, cicilan rumah misalnya atau cicilan mobil itu semua di suami aku gitu, karena jumlahnya cukup besar kan Mbak gitu. Berarti ada pembagian tugas nih ya Kak ya, untuk Ada, pembagian tugas ya kan, untuk ada. yang inti-intinya sama yang operasionalnya gitu ya. Betul, Jadi betul. kayaknya teman-teman atau sobat-sobat Wansir dan sobat MotoGP juga pasti banyak belajar nih dari Wah, aku tuh sebenarnya kita saat ini lebih nih. jago suami aku ngatur uang Mbak daripada aku, lebih jago dia. Kalau aku tuh jago ngabisin kayaknya deh.
Ah, enggak ah, kalau sih juga kayaknya jago juga nih sama-sama nih. Suami sih kayaknya jago nih sampai ini ya bikin bisnis. Kira-kira ada bisnis lain nggak kayak yang mau digeluti selain kuliner mungkin? Ada dong, Mbak. Jadi kita ini sekarang udah sebenarnya udah 2 tahun ini sih sedang merintis skincare. Jadi kebetulan karena aku tuh emang aku tuh seneng banget sama skincare, tapi bukan yang berlebihan juga gitu. Kebetulan banget di partnernya Holy Cow ini ada yang dari orang Jepang. Terus dia menawarkan, kalian nggak mau bikin skincare ya gitu. Ini aku ada orang yang punya pabrik di Jepang segala macam, dan singkat cerita kita coba, aku coba sampel-sampelnya terus memang bagus. Dan waktu itu salah satu yang terbukti adalah aku sempat jatuh dari sepeda, terus di kulit kananku di muka tuh sempat ada luka yang lumayan besar juga. Aku pakai itu kok hilang, nggak ada bekasnya sama sekali. Terus aku langsung, wah ini beneran bagus loh gitu. Akhirnya ya udah kita jajaki dan sekarang sedang dalam tahap produksi udah semua. Sekarang tinggal nunggu BPOM karena kan import semua dari Jepang nih Mbak. Jadi ternyata untuk mengimport itu cukup banyak dokumen yang harus diselesaikan. Jadi sekarang lagi menunggu dokumen itu aman, lancar. Nanti produknya bisa langsung segera dikirim dari Jepang. Gitu. Mantap, Kak. Bisa kasih bocoran nggak, Kak? Apa tuh bocorannya Mbak? Mereknya apa gitu loh. Apa ya? Merek skincare-nya apa kira-kira? Oh, mereknya Hydria. Udah ada Instagramnya, nanti aku tulis ya, Hydria. Hydria, tulisnya Hydria. Hydria ya, saya juga sempat lihat kayaknya di Instagramnya Kak Lucy, di profilnya ada ya, Hydria itu ya. Ada. Kita ya udah mulai mengenalkan. Berarti produknya udah mulai bisa dibeli, Kak? Belum Mbak, jadi nanti kita mesti nunggu BPOM dulu. Kalau BPOM-nya udah selesai, proses dokumen. Karena ini kan melibatkan 2 negara ya Mbak, kita import dari Jepang. Jadi ini juga berbeda sama kalau produksi skincare lokal yang lebih cepat mungkin prosesnya gitu. Kalau ini ada dokumen yang harus ditandatangani dari kedutaan, ada yang atas perdagangan gitu. Jadi banyak banget. Tidak semudah itu untuk import barang juga. Jadi begitu itu selesai, baru bisa dibeli barangnya. Barangnya sekarang masih di Jepang Mbak, belum boleh dikirim sampai dokumennya semua selesai. Iya. Biasanya kan kalau skincare itu Korea ya Kak ya. Ini terobosan lagi nih dari Kak Lucy nih. Skincare-nya dari Jepang. Aku memang suka produk Jepang sih Mbak, dibanding dengan, meskipun aku ARMY, tapi untuk urusan iya, tapi urusan skincare menurut aku Jepang masih lebih unggul karena bahan-bahannya sangat premium. Tapi ini harganya aku jual dengan harga yang terjangkau tapi dengan kualitas yang sangat premium sebetulnya gitu Mbak. Karena aku melihat masih ada celah market di situ. Karena biasanya kalau produk-produk skincare Jepang tuh kan harganya mahal banget ya. Nah tapi belum ada pemain. Jadi biasanya nih Jepang kalau nggak mahal banget, ada yang murah banget. Nah yang di tengah-tengah produk Jepang itu pangsa pasarnya besar tapi belum banyak pemainnya gitu. Jadi aku berusaha untuk masuk di situ. Salahnya di situ ya Kak ya. Jadi ceruknya di situ ya. Wah mantap nih. Nanti kalau misalnya udah jalan semuanya nih Kak, kira-kira strateginya kayak gimana nih Kak untuk ngejalanin bisnis kuliner, bisnis skincare sama MotoGP-nya Kak? Gimana Kak? Kalau Holy Cow tuh udah punya tim Mbak. Jadi Holy Cow tuh kita menyebutnya super tim. Jadi mereka tuh udah jalan sendiri gitu, tinggal kita mengawasi aja sebetulnya. Kan weekly meeting pasti ada, terus udah gitu semua kita komunikasi setiap hari lewat WhatsApp group, lewat telepon segala macam. Itu selalu berkomunikasi dan masih benar-benar hands on juga sih Mbak gitu, Mas Afid dan aku untuk semua urusan Holy Cow. Untuk skincare kita juga punya tim. Jadi sebetulnya kunci untuk bisa melakukan diferensiasi bisnis adalah punya super tim, karena kalau nggak akan bisa. Ya sama seperti balapan juga super tim ya kan, tapi kan mungkin yang muncul adalah atletnya, padahal di belakangnya sebenarnya banyak banget orang-orang yang kerja sama di dalam satu tim ya. Sendiri aja Mbak, nggak ada timnya. Iya. Oke, Kak Lucy, kira-kira apa nih Kak Lucy tips untuk teman-teman sobat-sobat Lansir sama sobat-sobat MotoGP semua nih untuk atur kelola keuangan saat Ramadan? Silakan Kak Lucy, tips dari Kak Lucy Wiryanto. Adalah ya sederhana, tadi juga udah dibilangin ya Mbak gitu, bahwa jangan sampai momen yang memang ini kan sebetulnya adalah momen yang sangat berharga untuk bisa berkumpul dengan keluarga, untuk bisa menjalin tali silaturahmi lagi, apalagi kalau sudah sempat terputus selama 2 tahun kemarin, nggak
ketemu gitu. Rasanya kayaknya pengen banget melepas semua kerinduan. Tapi yang kita harus ingat adalah semua harus dilakukan sesuai dengan budget yang sudah dialokasikan. Karena ingat, kita nggak hidup hanya buat puasa dan lebaran aja. Kita yang perjalanan habis ini harus sekolah, harus bayar cicilan segala macam. Jadi jangan sampai kita melakukan pengeluaran-pengeluaran di luar kemampuan kita. Jadi belajar dari pandemi kemarin, jangan terlalu berlebih dalam mengeluarkan uang, lalu extravaganza lah hanya demi flexing, apalagi dibilang keren sama orang-orang, apalagi nanti sampai akhirnya susah. Jangan sampai. Capek sendiri. Iya, capek sendiri, bener Mbak. Jadi kalau bisa semua diperhitungkan, dibudgetin dulu dengan sangat seksama. Insya Allah kita mendapatkan benar-benar manfaat dari bulan Ramadan ini dan juga dari Lebaran itu benar-benar bukan hanya mewah-mewahannya, tapi benar-benar mendapatkan esensi yang sebenarnya dari bulan Ramadan ini gitu, Mbak. Asik.